Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nomor 13. Soal dari nomor 13 yaitu nilai dari 15% dari 23% dari 123 adalah. Nah, kata dari ini bisa diartikan sebagai kali. Jadi nilai dari 15% dari, jadi 15% kali 23% dari 123. Nah, 15% itu sama saja dengan 15 per 100 dikali ini juga 23 per 100 dikali 123. Nah, di sini karena dia perkalian, maka yang atas saya kalikan dengan atas, yang bawah saya kalikan dengan bawah. 15 kali 23 yaitu ini menggunakan perkalian tersusun. 15 kali 23, 3 kali 5, 15, nyimpen 1 kali 3, 3 tambah 1 tadi jadi 4. 2 kali 5, 10, kasih 0 di sini, satunya disimpan. 1 kali 2, 2 tambah 1 jadi 3. Ini kemudian dijumlahkan 5, 4 tambah 0, 4, kemudian 3. Jadi 354. Kemudian 100 kali 100 yaitu 10.000 dikali 123. Nah, ini juga menggunakan perkalian tersusun. 345 dikali 123. Ini menggunakan perkalian tersusun seperti tadi. 345 dikali 123. 3 kali 5 15, 1, 4 kali 3 12 tambah 1 tadi jadi 13. 13 taruh 3 di sini, satunya disimpan. 3 kali 3 9 ditambah 1 yang tadi jadi 10. 2 kali 5 10, 0 taruh sini, satunya disimpan. 1. Kemudian 2 kali 4 8 tambah 1 9, 2 kali 3 6. Kemudian 1 kali 5 5, 1 kali 4 4, 1 kali 3 3. Kemudian dijumlahkan 5 turun 0 tambah 3 3, 0 tambah 5 tambah 0 tambah 9 tambah 5 yaitu 14. 4 nya taruh sini, disimpan 1. Kemudian 1 tadi ditambah 1 2 ditambah 6 tambah 4 yaitu 12, nyimpan 1 tambah 3 yaitu 4. Jadi 345 dikali 123 yaitu ini 42.435 dibagi 10.000. Nah, sepakati bahwa ini adalah sebagai belakang dan ini adalah sebagai depan. Karena dia dibagi, dari kemarin ketika dibagi maka komanya maju ke depan, karena ini nolnya ada 1 2 3 4, ada 4, maka maju ke depannya sebanyak 4 kali. 1 2 3 4, maka hasilnya itu 4,2435. Nomor 14, bisa dibilang soal nomor 14 ini soal yang sederhana. Soalnya yaitu 32,8 dibagi 0,8. Nah, ini dibagi ini saya jadikan sebagai 32,8 per 0,8. Karena ini bilangan desimal, agar perhitungannya lebih mudah kita ubah menjadi bilangan bulat. Nah, karena ini koma di sini, agar dia menjadi bilangan bulat kan ke belakang sebanyak sekali, maka cukup dikalikan dengan 10. Karena atas dikalikan 10 maka bawah juga dikalikan 10. Nah, jadi ketika 32,8 per 0,8 dikali 10 per 10, 32,8 dikali 10 hasilnya 328. 0,8 dikali 10 hasilnya yaitu 8. Maka 328 dibagi 8 hasilnya 41. Nah, ini 328 dibagi 8 itu menggunakan pembagian tersusun ke bawah, yaitu progapit. 328 dibagi 8, 332 dibagi 8 yaitu 4. 4 kali 8 hasilnya 32. Kemudian dieliminasi, ada dikurang. 32 dikurang 32 0, maka nggak usah ditulis. Kemudian 8 ini turun ke bawah. Nah, di sini terus 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 kali 8 hasilnya 8. Kemudian dikurangi. Nah, 8 dikurang 8 yaitu 0, maka 328 dibagi 8 hasilnya yaitu 41. Ini hasilnya 41. Nah, ini nomor 15. Nah, tipe soal nomor 15 sama seperti tipe soal nomor 14 yang tadi. Nih, bedanya adalah kalau di sini adalah 3,87 bagi 0,90. Nah, ini kan
3,87 agar dia menjadi bilangan genap, bilangan bulat, maka komanya kan harus pindah ke belakang sebanyak 2 kali. Kalau tadi kan sekali, kalau ini 2 kali, maka kalau 2 kali harus dikali 100. Kalau atasnya 100 ya maka bawah juga dikali 100. Maka 3,87 per 0,90 dikali 100 per 100. Maka nol ini pindah ke komanya pindah ke belakang sebanyak 2 kali, 1 2, jadi 387 per ini juga 1 2 menjadi 90. Nah, di sini 387 dibagi 90. Ini kalau langsung dibagi 90 pakai progapit bisa, tapi bisa lebih dipermudah dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Jadi 90 kan hasil dari 9 dikali 10. Maka 387 ini saya bagi dulu dengan 9. 387 dibagi 9. Seperti progapitnya tadi. 38 itu dikali berapa? 9 dikali berapa yang mendekati 38? Yaitu 9 dikali 4. 9 kali 4 hasilnya yaitu 36. Kemudian dieliminasi, dikurangi 38 dikurangi 36 yaitu sisa 2. Kemudian yang 7 ini turun ke bawah. Nah, sehingga di sini 7. Maka 27 dibagi 9. 27 dibagi 9 yaitu 3 kali 9 27. Kemudian dieliminasi lagi. 27 dikurang 27 yaitu 0. Karena sudah 0 maka 387 dibagi dengan 9 yaitu 43. Nah, ini 43 per 10, masih ada 10-nya. Nah, seperti hal yang tadi, ketika dia dibagi 10 maka komanya itu maju ke depan, karena ini 10 maka komanya maju ke depan sebanyak sekali, 1. Nah, maka hasilnya yaitu 4,3. Oke, yang ini adalah nomor 16. Soal dari nomor 16 yaitu 12,5% dikali 512. Nah, 12,5% ini bisa diubah menjadi 12,5 per 100 dikali 512. Nah, seperti halnya tadi, ini kan bilangan desimal, agar gampang dioperasikan maka diubah menjadi bilangan bulat. Ini agar menjadi bilangan bulat maka harus komanya ke belakang sebanyak sekali. Karena sekali maka harus dikali dengan 10. Kalau atasnya sekali 10 maka bawahnya juga harus diwajibkan kali 10. Sehingga ini 12,5 per 100 dikali 10 per 10 menjadi 125 per 10.000 dikali 512. Nah, juga perlu diketahui bahwa walaupun ini dikali 10 per 10 juga nilai dari 12,5 per 100 sama dengan 125 per 1000, nilainya sama. Jadi pengubahan bentuk ini hanya untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, ini kemudian dikali menggunakan perkalian tersusun ke bawah, yang 125 dikali dengan 512. Nah, ini bisa dikali dulu atau bisa dibagi dulu. Ini kalau ini saya bagikan dulu karena 125 per 1000 ini bisa sama-sama dibagi. Ketika 125 ini saya bagikan 125, hasilnya yaitu 1, dan kemudian 1000 ketika saya bagi 125 hasilnya yaitu 8. Nah, maka 1 per 8 dikali 512. Nah, maka 1 kali 512 yaitu 512. Kemudian 512 dibagi 8 menggunakan progapit pembagian ke bawah, sehingga 512 dibagi 8 hasilnya yaitu 64. Nah, karena di pilihan ganda itu adanya bilangan berpangkat, maka 64 ini harus dibuat bilangan berpangkat. Nah, 64 ini nilainya sama dengan 2 pangkat 6. 2 kali 2 pangkat 6, berarti 2 nya sebanyak 6 kali. 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 16 kali 2 32 dikali 32 dikali 2 64. Maka 64 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 6.